Shalom anak-anakku sekalian, kita bersyukur pada saat hari ini kita masih diberi kesehatan, kekuatan untuk menjalani kehidupan kita. Kita akan belajar tentang hak asasi manusia dan berbagai bentuk pelanggaran yang merusak kehidupan dan kesejahteraan manusia. Namun sebelum jauh, kita bersatu di dalam doa. Tuhan, kami bersyukur bagimu pada saat pagi hari ini. Tuhan telah menolong kami dalam kehidupan kami. Tuhan, kami akan memulai pembelajaran kami. Tuhan tolong, biarlah kami dapat mempelajari pelajaran hari ini dengan baik dan menjadi sebuah ilmu yang baru dapat kami praktekkan dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan. Amin. Ya, anak-anakku sekalian, kita akan mempelajari pembelajaran kita hak asasi manusia dan berbagai pelanggaran yang merusak kehidupan dan kesejahteraan manusia. Ya, jadi nanti di dalam pembelajaran kita bagaimana kita nanti mampu menganalisis pelanggaran yang merusak kehidupan dan kesejahteraan manusia. Kemudian menilai pelanggaran HAM secara kritis sebagai remaja Kristen. Ya, jadi ada dua nanti yang menjadi tujuan pembelajaran kita. Ya, ada dua menjadi tujuan pembelajaran kita pada saat ini. Nah, coba berikan pendapat Anda tentang gambar ini, ya. Ya, jadi dari gambar ini bisa kita melihat terjadi ataupun terdapat berbagai perbedaan, ya. Ada yang sehat, ya, ada yang berkursi roda, ada perempuan, ada laki-laki, ada tua, ada muda, ya, dan lain-lain. Jadi inilah gambaran hak asasi manusia itu ketika saling menghargai. Ya, mereka hidup rukun, saling tertawa, ya, kompak satu sama lain. Nah, kemudian di slide yang berikutnya ini apa yang bisa Anda gambarkan dari sini? Ya, jadi seorang anak ini, ya, dijudge, ya, dituduh, ditunjuk oleh orang lain. Ya. Ini menggambarkan bagaimana si anak mengalami sesuatu yang tidak mengenakan bagi dirinya. Ya. Dia dibully, ya, katakanlah. Sehingga ini adalah gambaran terjadinya pelanggaran hak asasi manusia. Mungkin
secara sederhana, ya. Kemudian di gambar berikutnya ini, ya, ada di sini, ya, katakanlah ini Tono, ya, Budi dan Tini, ya, membuli temannya si Rita, ya. Dan ini mungkin bisa saja terjadi di lingkungan sekolah kita. Ini merupakan gambaran dari pelanggaran hak asasi manusia. Sama dengan gambar berikutnya ini, ya, menunjuk, ya, menghina, menjudge orang lain. Nah, yang tadi adalah contoh-contoh pelanggaran hak asasi manusia secara sederhana yang terjadi di lingkungan kita. Jadi banyak lagi contoh-contoh kasus pelanggaran HAM yang terjadi di negara kita. Ya, ada Tanjung Priok, tragedi Trisakti dan Semanggi, dan lain-lain sebagainya. Ya, nanti silakan cari di internetmu berbagai kasus pelanggaran hak asasi manusia yang menyebabkan hilangnya nyawa, ya, manusia, ya, terbunuhnya manusia itu sebagai akibat dari adanya pelanggaran hak asasi manusia itu. Ya, di sini ada, silakan nanti cari, ya, ini di internetmu bagaimana terjadi pelanggaran hak asasi manusia terhadap suku Tutsi di Rwanda di Afrika, ya. Itu menjadi bentuk pelanggaran hak asasi manusia yang perlu kita pahami sehingga kita mampu dapat menghindarinya. Nah, setelah memahami ataupun melihat tadi berbagai kasus pelanggaran hak asasi manusia, ternyata HAM yang dikehendaki Allah itu adalah seperti yang gambar pertama tadi. Bagaimana hidup saudara rukun, ya, di Mazmur 133 ayat 1 sampai 3, ya. Nah, di situ dikatakan gambaran persaudaraan yang rukun. Ya, bunyi firman Tuhan demikian. Sungguh alangkah baiknya dan indahnya apabila saudara-saudara diam bersama dengan rukun, seperti minyak yang baik di atas kepala, yang meleleh ke janggut Harun dan ke leher jubahnya. Seperti embun gunung Hermon yang turun ke atas gunung-gunung Sion, sebab kesanalah Tuhan memerintahkan berkat kehidupan untuk selama-lamanya. Ya, jadi berdasarkan nats ini, ya, situasi yang digambarkan seperti persaudaraan yang rukun itulah yang dikehendaki Allah bagi kehidupan kita manusia, sehingga kita mampu menghargai, menghormati orang lain tanpa melakukan perbuatan-perbuatan yang merugikan orang lain itu. Ya, seperti tadi di silat-silat yang sebelumnya Bapak jelaskan bahwa, ya, terjadi pelanggaran hak asasi manusia. Ya, di kisah di Alkitab terdapat pelanggaran hak asasi manusia dan dampaknya, ya. Ini bisa anak-anakku baca nanti di kitab 1 Raja-Raja 21 ayat 1 sampai 29. Kisah, ya, Raja Ahab, ya. Nah, yang mengambil secara paksa kebun anggur Nabot yang
disebabkan oleh kerakusannya atas harta. Jadi terjadilah pelanggaran hak asasi manusia dilakukan oleh Raja Ahab terhadap Nabot dan istrinya yang merancang pelanggaran ataupun upaya untuk menuduhkan sesuatu yang tidak dilakukan oleh Nabot. Dampaknya apa? Nah, bisa kita lihat di situ bahwa Nabot akhirnya meninggal dan Raja Ahab mendapat apa yang diinginkannya. Jadi jelas di situ bahwa Raja Ahab dengan kerakusannya, keegoisannya mampu melanggar hak asasi manusia, mampu membunuh ataupun merancangkan sesuatu yang tidak baik terhadap Nabot. Jadi, sebagai orang Kristen, kita memiliki tugas dan tanggung jawab dalam mewujudkan hak asasi manusia. Ya. Bisa kita lihat dari Kidung Jemaat nomor 432, jika padaku ditanyakan, ya. Silakan nanti lihat di Kidung Jemaatnya, jika padaku ditanyakan. Dari situ terdapat makna-makna lagu, ya, bahwa kita sebagai orang Kristen, ya, harus mampu memberitakan pembebasan bagi mereka yang tertindas dan dipinggirkan. Artinya bahwa orang Kristen mampu menghargai, menghormati orang lain itu. Ketika kita menghormati, menghargai orang lain, maka akan secara otomatis kita akan menghargai ataupun menghormati hak